Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Selasa 22 April 2025. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan hari ini terdapat dalam Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi ini kami kembali menaikkan puji syukur di hadapan hadirat-Mu karena kasih pemeliharaan Tuhan sepanjang malam lamanya. Mengawali segala aktivitas kami pada pagi hari ini, kami akan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Tuhan menerangi hati pikiran kami, sehingga firman-Mu ini ya Tuhan dapat kami renungkan, dapat kami mengerti, dan firman ini boleh menjadi sulu pedoman dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, bersabdalah karena kami telah siap untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Lembaga Alkitab memberikan judul Nyanyian Kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Amin. Dari pembacaan kita ini diangkat dalam sebuah tema, telah tiba keselamatan. Batu di Patama bahasa Toraya nakua saya motu kama karimanan. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu baik, teramat baik bagi kita yang berdosa ini. Karena kutuk dosa Adam, sesungguhnya kita telah terhilang seutuhnya dari hadirat Allah. Mati seutuhnya, dosa telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dosa telah membuat kita tidak layak berada di hadirat Allah yang Maha Kudus. Dosa telah membuat kita menjadi seteru Allah. Dosa telah menjadi jalan bagi iblis untuk terus mengekang kita dalam kuasanya. Kita terus berada dalam tuntunan dan dakwaan iblis. Iblis tahu bahwa kutuk dosa tersebut tidak dapat dihapuskan dengan kurban darah apapun, kecuali darah manusia yang suci dan tidak bernoda. Tidak adanya manusia yang suci dan tidak bercacat, itu menjadi kemalangan bagi kita. Siapakah yang dapat menolong kita? Tuhan itu baik, teramat baik bagi kita yang berdosa ini.
Hanya karena kasih-Nya, Ia menyatakan diri dalam Yesus Kristus menjadi manusia sejati sama dengan manusia lain, kecuali satu. Dia tidak berdosa. Karena itu, darah Yesus Kristus adalah darah yang suci dan tidak bercacat. Darah suci itu, darah anak domba, dicurahkan untuk menebus kita dari dakwaan iblis. Ayat 11 dari pembacaan kita pada pagi hari ini. Kemalangan kita terpecahkan, kutuk dosa berakhir sudah. Tuntutan iblis telah kehilangan daya karena darah suci yang dicurahkan itu telah memenangkan kita di hadapan Allah. Dalam darahnya kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Kita dilayakkan untuk masuk ke hadirat Allah yang Maha Kudus. Kita bukan lagi seteru Allah, karena Yesus Kristus telah menjadi jalan pendamaian. Saudara kekasih yang sama dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu baik dan telah menyatakan keselamatan. Sekalipun iblis masuk ke dalam dunia dan terus menggeram dahsyat, ia tidak dapat menyentuh orang-orang yang telah dimenangkan oleh darah Kristus dan melalui kesaksian para martir. Kita memang masih dalam dunia, tetapi kita adalah warga kerajaan sorga. Kebangkitan Yesus Kristus menjadi kemenangan atas maut dan kuasa iblis. Iblis telah dilemparkan. Iblis tidak lagi memiliki kuasa apapun atas kita. Karena itu, marilah bersukacita, naikkanlah syukur, dan mengumandangkan nyanyian kemenangan di sepanjang hidup. Marilah kita berperilaku sebagai warga kerajaan sorga. Firman Tuhan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat firman kebenaran-Mu yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami di pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan telah turun menjadi manusia dan telah menyelamatkan kami semua. Lewat kebangkitan-Mu, kuasa maut telah dikalahkan, dan kuasa-kuasa kegelapan dunia, kuasa-kuasa iblis sudah ditaklukkan. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah menganugerahi kami keselamatan yang begitu sempurna kepada kami semua. Ya Tuhan, terima kasih buat kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami, khususnya dalam melalui sepanjang hari ini. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan dapat menuntun kami sehingga kami sepanjang hari ini tidak jatuh ke dalam dosa. Terima kasih, dengarkanlah doa kami yang kami bawa melalui anak Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini dari Jemaat Laharoi Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.